Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jawabannya puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini berkenan Allah mempertemukan kita semua di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, tabi'in dan siapapun di antara kita semua, mudah-mudahan senantiasa tergerak hati dan pikiran kita untuk berusaha mempelajari, memahami, mengamalkan sunnah Rasulnya sebagai bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kata yang Allah, tadinya saya ingin membahas materi tentang amalan-amalan sunnah dalam sholat. Cuman sepertinya ada materi yang lebih urgent untuk didahulukan. Kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram dan amalannya. Gak apa-apa ya, kita bahas itu dulu ya. Jadi insya Allah hari Selasa besok kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Nggak tahu ada sidang isbat atau enggak ya. Sepertinya sama kayaknya. Padahal tanggal 1 Muharram ini pun berhubungan erat dengan ibadah puasa. Yang saya maksud ibadah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu. Nah ini pun tidak kalah. Nah yang Allah ketika berbicara tentang bulan Muharram ini tidak lepas dari apa yang Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum." Dari 12 bulan yang Allah pergilirkan dalam 1 tahun, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang Allah sucikan. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah kita sudah melalui 2 bulan pertama, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hari ini masih Dzulhijjah. Selasa esok, insya Allah kita masuk bulan Muharram. Maka selalu diingat-ingat ikhwati Allah, karena Allah berpesan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Tolong jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat. Kata sahabat Nabi, salah satunya Ibnu Abbas, kalau ada peringatan seperti itu, hal tersebut mengisyaratkan bahwasannya balasan di sisi Allah itu akan berlipat-lipat. Maka siapa orang yang melakukan kebaikan, pahalanya berlipat. Sebaliknya siapa orang yang melakukan dosa dan maksiat, dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kita berbicara tentang amalan di bulan Muharram agar tumbuh semangat bagi kita sehingga kita mendapatkan karunia pahala, maka secara umum para ulama itu fokusnya itu di tanggal 9 dan 10-nya. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang keutamaan bulan ya, yang namanya Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir itu adalah bulan-bulan yang Allah sucikan. Nah tinggal kemudian amalan apa yang harus kita perhatikan. Secara umum ada 4 amalan yang perlu kita perhatikan. Kita mulai dari ibadah saum. Ya, kita mulai dari ibadah saum yang dimana Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan Allah perintahkan mereka untuk menunaikan saum di hari Asyura. Asyura itu diambil dari kata asyarah, artinya 10.
Jadi tanggal 10 Muharram. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan dari mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW semuanya memiliki syariat dan perintah yang sama agar menghidupkan tanggal 10 Muharram dengan ibadah saum. Nah, bahkan kemudian para ulama menyebutkan Rasulullah SAW sendiri ketika menunaikan saum di hari Asyura itu disebutkan kata para ahli sejarah itu melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, ikhwanillah, ketika Rasulullah belum diangkat jadi nabi, Rasulullah itu dari kecil sudah mulai diperkenalkan puasa setiap tanggal 10. Udah mulai itu dari kecilnya udah diperkenalkan. Apa yang melatar belakanginya? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya dulu katanya nenek moyang bangsa Makkah pernah melakukan satu dosa yang ketika nanya tanda kutip ke orang pintar, katakanlah ya orang pintar zaman dulu, maka katanya disarankan untuk menunaikan ibadah puasa. Maka apa yang dilakukan oleh nenek moyang orang Mekah ini secara umum turun-temurun akhirnya nyampe juga ke Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sebelum jadi nabi ya terbiasa setiap tanggal 10 Muharram puasa. Hingga akhirnya ini tahapan pertama ya, jadi udah terbiasa puasa tanggal 10 Muharram. Hingga akhirnya ketika Allah Azza wa Jalla melantik beliau sebagai seorang nabi, lalu kemudian Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke mana? Madinah. Sudah jadi nabi selama kurang lebih 10 tahun di Mekah, diperintahkan hijrah ke Madinah. Pas hijrah ke Madinah ternyata Rasulullah dan para sahabat mendapati orang Yahudi di Madinah pada puasa di tanggal 10. Sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian puasa sama seperti kami waktu di Mekah puasa? Ternyata orang Yahudi mengatakan bahwasanya ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan para pengikutnya dari kejaran Firaun. Ya kita tahu sejarahnya, hingga akhirnya Firaun dan para tentaranya ditenggelamkan. Maka sebagai bentuk rasa syukurnya Nabi Musa kemudian berpuasa. Dan para pengikut Nabi Musa pun berpuasa. Nah, karena Rasulullah SAW mendengar informasi ini langsung dari orang-orang Yahudi, maka saat itu Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah agar Rasulullah dan kaum muslimin diwajibkan puasa tanggal 10 Muharram. Waktu itu belum ada kewajiban puasa Ramadan belum. Jadi diwajibkan puasa di bulan Ramadan sampai di bulan apa? Muharram tanggal 10. Sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud diceritakan Rasulullah mengirim beberapa para sahabatnya untuk keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Untuk memberikan pesan apa? Rasulullah memberikan pesan, man asbaha minkum muftiran. Siapa di antara kalian yang tadi pagi sudah makan, sudah minum, maka mulai terdengar pengumuman ini berhenti makan minumnya sampai maghrib nanti. Tapi siapa di antara kalian yang dari tadi pagi belum makan dan minum, lanjutkan dengan berpuasa. Jadi waktu itu pokoknya wajib menunaikan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram. Itu di tahun pertama Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, jadi mulai itu diwajibkan. Yang sebelumnya ketika di Mekah Rasulullah nggak pernah nyuruh para sahabatnya puasa, karena tadi ya, ketika di Mekah itu sudah jadi kebiasaan masyarakat dulu pada puasa. Nah, singkat cerita ya, bahwa di tahun 1 Hijriah Allah mewajibkan saum tanggal 10 Muharram. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, tepatnya di tahun 2 Hijriah. Setahun kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Baqarah ayat 180. Sabar. Jadi kalau kita nama kutiba
183 yang menegaskan mulai detik ini yang diwajibkan saum itu adalah saum Ramadan. Sementara yang 10 Muharramnya berubah statusnya dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Maka kata Rasulullah SAW, adapun mulai hari ini siapa di antara kalian yang mau saum Asyura silakan. Kalaupun tidak ditunaikan maka tidak ada dosa. Cuman kan sayang aja ya Pak ya, keutamaan puasa Muharram itu tanggal 10 Muharram itu insya Allah bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Jadi harusnya nih umat Nabi Muhammad nih harusnya masuk surga semua nih. Ya kan? Baru kemarin puasa Arafah yang sehari dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang udah dihapus oleh Allah. Nanti nih puasa Asyura dosanya setahun yang lalu dihapus lagi sama Allah. Harusnya kan gitu. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, oh itu mah udah benar-benar kelewatan aja tuh. Sholat 5 waktu Sholat 5 waktu penghapus dosa, Jumatan penghapus dosa, Ramadan ke Ramadan penghapus dosa, kayak gitu. Makanya kalau yang masuk neraka udah benar-benar apes ya bahasanya. Nah singkat cerita, Allah wajibkan ibadah saum di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah yang Muharramnya jadi sunnah. Itu tahapan ketiga ya. Jadi kan yang pertama tadi mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah. Lalu kemudian ketika hijrah mulai diwajibkan puasa Muharramnya. Ketika tahun kemudian tahun 2 Hijriah dirubah oleh Allah, yang wajibnya itu adalah Ramadan, yang sunnahnya Muharram. Hingga akhirnya ikhwanullah menjelang kewafatan beliau, tepatnya di tahun 10 Hijriah, Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW itu berangan-angan. Beliau wafatnya bulan apa? Rabiul Awal kan? Jadi Rasulullah itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya. Kalau lahirnya para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau kita maulidan 12 Rabiul Awal itu sebenarnya hari kewafatan Rasulullah. Kalau lahirnya wallahu a'lam gitu ya. Para ulama berbeda pendapat. Jadi yang maulidan ini merayakan kewafatan Rasulullah atau kelahiran Rasulullah? Kelahiran gitu dulu ya, kelahiran sudah pasti hari itu. Kalau waktunya maulidan ya kelahiran gitu. Meskipun tanggal 12 Rabiul Awal itu sebenarnya hari kewafatan baginda Rasulullah. Nah, singkat cerita, kan Rasulullah itu wafat Rabiul Awal ya. Berarti Muharram, Syawal, Rabiul Awal. Nah, di tahun 10 Hijriah ini Rasulullah masih sempat puasa 10 Muharram, masih sempat. Cuman karena banyak di antara para sahabat yang berkata-kata, ya Rasulullah, kalau kita puasanya tanggal 10 Muharram terus, nanti kita itu dikira mengikuti orang Yahudi. Karena Rasulullah SAW dalam ini memberikan respon. Kata Rasulullah, in kana la'amul muqbil sumna yaumat tas. Kata Rasulullah, seandainya Allah memanjangkan usia saya sampai tahun yang akan datang, maka dimulai tahun yang akan datang puasanya ditambah dengan tanggal 9-nya. Maka dikenallah puasa Tasu'a Asyura. Tasu'a itu artinya 9, Asyura itu artinya 10. Cuman izin Allah Ta'ala ketika Rasulullah berkata-kata seperti itu, ternyata di tanggal 12 Rabiul Awalnya beliau meninggal dunia, sehingga beliau belum sempat menunaikan puasa yang tanggal 9-nya. Tapi meskipun belum sempat dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang jelas Rasulullah pernah menginstruksikannya. Jadi intinya tetap berlaku puasa tanggal 9 Muharram itu sebagai pembeda antara saumnya umat Rasulullah dengan saumnya orang Yahudi. Jadi itu sejarahnya ya Pak, 4 tahapan.
Nah, tinggal timbul pertanyaan gini, dan ini diulas oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan gini, seandainya terjadi perbedaan penentuan tanggal 1 Muharram, puasanya seperti apa? Gitu ya, seandainya. Ternyata udah dibahas juga oleh para ulama. Maka kalau seandainya muncul semacam keraguan-raguan, ini Muharram udah masuk atau belum, maka Imam Ibnul Qayyim salah satunya menganjurkan agar puasanya itu dilakukan sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berarti tanggal 9, 10, dan 11. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Khawatirnya nggak dapat salah satunya, tapi kalau 9, 10, dan 11 dilakukan, mudah-mudahan saum Tasu'a Asyuranya bisa dapat. Jadi kalau dalam kondisi ragu-ragu, berbeda pendapat, ini udah Muharram atau belum, maka udah puasanya 9, 10, 11. Tapi kalau seandainya yakin bahwasannya 9 dan 10 Muharram itu di hari sekian, maka tentu saja yang paling afdol itu saum Muharram itu hanya 9 dan 10 saja. Nggak ada yang 11. Kalaupun 11 ya hadisnya dhaif. Maka kalau kita ngitung-ngitung ya, kan tanggal 1 Muharram itu hari Selasa besok. Berarti 9, 10-nya hari apa? Tanggal berapa? Selasa maghrib. Senin maghrib. Sekarang Selasa maghrib apa Senin maghrib? Senin malam Selasa. Berarti Senin maghrib ya. Maghribnya. Coba Kemis. Iya. Iya. Semuanya Kemis. Malam Rabu. Hari Kamis puasanya. Hari Kamis puasanya. Kamis. Berarti Kamis Jumat gitu. Ya. Kamis Jumat 11, 10, 11. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh. Kamis itu 10. Kamis 10. Iya. Rabu, Kamis. Berarti Rabu Kamis, bukan Kamis Jumat ya. Iya, Rabu Kamis. Berarti Rabu Kamis tanggal 24 dan 25. Gitu ya. Betul kan? Jadi jemaah sekalian, insya Allah tanggal 24 dan 25 hari Rabu dan Kamis di bulan Juli, insya Allah kita menunaikan ibadah puasa 9, 10. Ibadah puasa sunnah. Iya sunnah, Tasu'a Asyura, yang insya Allah pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Maka tadi kalau ragu-ragu, ya udah puasanya 9, 10, 11. Kalau yakin, maka kembali ke hukum asal, puasanya 9 dan 10. Tapi izin Allah Ta'ala, kalau seandainya di tanggal 9-nya ada halangan, safar keluar kota, maka dicukupkan saja puasa di tanggal 10-nya, ya, dan nggak perlu dikodok. Yang umpamanya tanggal 9-nya nggak puasa karena safar, udah deh saya kodok di tanggal 11 atau 12, nggak ada. Ya. Maka kalau saum yang hukumnya sunnah, ya, saum yang hukumnya sunnah dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, saum yang hukumnya sunnah itu nggak bisa dikodok. Niat puasa Arafah, umpamanya puasa Arafah kan sebelum Idul Adha, niat puasa Arafah, tapi harinya di bulan lain. Pas ditanya kenapa baru puasa sekarang, oh, waktu itu saya sakit, makanya ini jadi salah satu alasan kalau umpamanya para istri umpamanya bertanya-tanya, kami ini kodok puasa Ramadannya belum selesai, boleh nggak kami mendahulukan puasa Tasu'a Asyura sebelum kodok? Maka jawaban dari para ulama adalah kalau waktu puasa sunnahnya sempit dan puasa yang kodok waktunya luas, maka dahulukan yang waktunya sempit. Contoh, puasa Tasu'a Asyura 9, 10 Muharram hanya bisa dilakukannya hanya tanggal 9, 10 Muharram, nggak bisa dipindahin, digeser ke tanggal berapa kayak
nggak bisa. Tapi kalau qadha bulan Ramadan bisa dilakukan kapan saja, asalkan Ramadan yang barunya belum tiba. Jadi boleh dahulukan sunnah yang sempit atas yang wajib, tapi luas waktunya. Tapi kalau sunnahnya waktunya luas, nggak boleh didahulukan atas puasa yang wajib. Contoh Senin Kamis, ya nggak boleh puasa dulu Senin Kamis kalau puasa pada Ramadannya belum selesai. Karena kan Senin Kamis insya Allah bisa dilakukan di pekan-pekan selanjutnya, waktunya jauh lebih luas. Nah ini jadi catatannya ikhwatillah yang perlu kita perhatikan. Makanya kata para ulama tingkatan saum tingkatan saum Muharram itu adalah 9, 10, 11 bagi yang ragu-ragu dalam penentuan hijriahnya, 9 dan 10 bagi yang yakin hakul yakin terkait penentuan Muharramnya, dan bagi yang berhalangan cukup tanggal 10-nya saja. Ya, cukup tanggal 10-nya saja, karena kembali ke hukum asal, ya awal saum Muharram itu hanya tanggal 10, bukan di tanggal-tanggal yang lain. Adapun ada puasa tanggal 9 itu untuk membedakan antara ibadahnya umat Islam dengan ibadahnya orang Yahudi, gitu ya. Baik, jadi ini catatannya mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Ini amalan pertama. Selanjutnya, ikhwatullah, dan ini sebagai pembeda ya, pembeda antara kita dengan orang Syiah. Jadi kalau kita mau puasa, orang Syiah hari Asyura ngapain? Nyiksa diri. Ada yang pakai golok, ada yang pakai kampak, ada yang pakai silet, melukai dirinya sebagai bentuk rasa sedih dan ratapan atas pembunuhan Sayyidina Husain yang dipenggal kepala. Jadi kalau orang Syiah gitu-gituan, kalau kita enggak, ya. Sehingga ini menjadi pembelajaran. Banyak para ulama mengatakan ini, kan kalau ada orang yang nuduh zina tanpa bukti, kan sanksinya kan dihukum cambuk ya, 80 kali cambukan. Nah orang Syiah itu menuduh Siti Aisyah telah berbuat zina. Orang Syiah kan percaya gitu, Siti Aisyah telah berzina. Sementara Allah Azza wa Jalla telah memberikan pembelaan. Maka orang Syiah itu nggak perlu dihukum cambuk rame-rame. Toh mereka sendiri yang melukai tubuhnya sendiri. Itu cara Allah untuk menghukumi orang-orang yang menuduh zina tanpa ada bukti sama sekali. Baik ya, ini amalan yang pertama. Kita lanjutkan ya, ikhwatullah, amalan yang kedua. Dan mudah-mudahan amalan ini bisa diamalkan oleh bapak-bapak. Amalan yang dimaksud adalah menambah uang nafkah untuk istri. Untuk ibu-ibu pada dengar nggak ya? Nggak dapat. Tapi kayaknya ibu-ibu sepi nggak ada deh. Oh ada. Ada tuh ibu-ibu tuh. Harusnya pelan-pelan. Baik. Jadi Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif mengutip satu hadis. Hadis ini diperdebatkan kesahihannya, tapi dijadikan pegangan oleh para ulama. Kalimatnya gini: man wasa'a nafaqatahu ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu nafaqatahu sayra sanatihi. Siapa orang yang menambah uang nafkah untuk istrinya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Nah, jadi nanti bapak-bapak silakan tanggal 10 Muharram tambahin uang nafkah untuk istrinya. Hapus dosa penambah. Kalau mau hapus dosa dikasih puasa aja. Ya kan tadi puasa ngapus dosa, nah sekarang nafkah biar melapangkan rezeki. Jadi dalam hal ini ada sahabat Nabi namanya ulama tabi'in namanya Qadiyad, di mana beliau mengatakan jarrabna sittina sanatan fawajadnahu kadzalika. Kami ini para golongan tabi'in
sudah mengamalkan hadis ini selama 60 tahun lamanya, dan kami mendapati buktinya. Jadi setiap kali tanggal 10 Muharram ditambah uang nafkah untuk istrinya, ternyata rezeki kami dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman kalau di kita mah tanggal 10 Muharram malah jadi lebaran anak yatim ya. Iya, di masyarakat kita lebaran anak yatim. Padahal sebenarnya sebelum bersedekah ke yang lain, ya sebaik-baiknya sedekah itu yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi sebelum ditagih, bapak-bapak boleh ya berinisiatif diri sendiri, ya, dan kita berdialog percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis ini. Gitu ya. Itu amalan kedua. Nggak perlu dikomentari lah ya, amalan kedua ya. Insya Allah sudah paham, tinggal diamalkan. Baik. Jadi itu amalan yang kedua, menambah uang nafkah untuk istri di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya amalan yang kedua, dan ini amalan yang saya kira mungkin kita sudah mafhum. Amalan yang kedua adalah menikah. Tapi bukan menikah lagi ya, menikahkan, gitu ya, menikahkan. Kecuali kalau statusnya sudah single, monggo nikah lagi. Jadi dalam hal ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan, jawazani Rasulullah SAW fi syahri Syawal wa bana bi fa ayu nisain afdal minni. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW itu melamar kami di bulan Syawal dan mengawali rumah tangganya pun dalam satu riwayat di bulan Syawal, di riwayat yang lain di bulan Muharram. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan masyarakat jahiliyah mempercayai bulan Muharram itu dianggap bulan yang sial, gitu ya. Maka silakan, tapi saya berpesan bukan menikah lagi, ya, tapi menikahkan. Nah, udahlah, lewat ya, ini jangan dikomentari ya. Selesai. Nah, paling yang terakhir jemaah sekalian, dan ini amalan ini yang jarang diketahui oleh banyak orang. Dalam hal ini Imam Ibnu Rajab, dan masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Lataiful Ma'arif menegaskan bahwasanya tepat di tanggal 10 Muharram itu ada beberapa peristiwa dan kejadian yang menimpa para nabi di masanya. Contoh yang pertama, Allah Azza wa Jalla itu tanda kutip mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya dari surga dan diturunkan ke bumi itu di tanggal 10 Muharram. Maka di antara doa yang didawamkan oleh Nabi Adam dan istrinya adalah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah menzolimi diri kami, maka ampunilah dan rahmatilah kami, karena kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini nyambung nih Pak, karena saum Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu, maka doa yang kita panjatkan pun adalah meminta pengampunan dosa. Maka di antara zikir yang dibacakan di tanggal 10 Muharram adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Termasuk dalam riwayat yang lain, di tanggal 10 Muharram itu adalah momen di mana Nabi Yunus dicaplok sama ikan, gitu ya. Dan Allah kemudian keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan itu setelah sebelumnya Nabi Yunus alaihissalam mengulang-ulang lafaz doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang menganiaya dan menzalimi diri sendiri. Maka para ulama mengatakan, selain kita mengulang-ulang doanya Nabi Adam alaihissalam, dianjurkan juga untuk membaca doanya
yang intinya adalah kembali memberikan penegasan memohon pengampunan dosa. Gitu. Dan dalam hal ini para ulama kemudian menegaskan, maka kalau momen tanggal 10 Muharram itu adalah momen pengampunan dosa, lalu kemudian kita dianjurkan melafalkan doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, maka para ulama mengatakan sebaik-baiknya doa memohon pengampunan dosa adalah doanya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka ada namanya Sayyidul Istighfar. Ada yang hafal nggak, Bapak? Sayyidul Istighfar itu bahasanya penghulunya istighfar, pemimpinnya istighfar. Ya kalau kita searching ya di Google ada Sayyidul Istighfar. Kalimatnya gini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Intinya adalah kita memohon pengampunan dosa. Jadi silakan jamaah sekalian di tanggal 10 Muharram nanti itu, satu, tunaikan ibadah puasa. Kedua, menambah nafkah untuk keluarga, khususnya istri. Dan yang terakhir tadi, mendawamkan 8 zikir yang isinya zikirnya itu adalah memohon pengampunan dosa. Nah, kalau kita sudah mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan pengampunan dosa di tanggal khususnya 10 Muharram. Nah, tinggal kita siapkan Allah, karena walau bagaimanapun menunaikan ibadah puasa di saat yang lain tidak berpuasa itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi itu godaannya. Yang lain tidak puasa, kita puasa, pahalanya makin besar. Ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua, sekaligus momentum untuk benar-benar memanfaatkan sisa 1 bulan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Maka dalam hal ini, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, afdalu syahri ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdalu sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sebaik-baiknya bulan sesudah Ramadan adalah bulan Muharram, dan sebaik-baiknya sholat sesudah sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail atau tahajud. Maka itu sebagai pengingat agar kita jangan mensia-siakan kesempatan Muharram yang tersisa tinggal beberapa hari ke depan. Dan sebagai amalan penutup, dari amalan-amalan yang disebutkan tadi, ya selain puasa, selain zikir, selain menambahkan nafkah, amalan selanjutnya adalah menghidupkan malam-malamnya dengan apa tadi? Qiyamul lail atau tahajud. Maka ini menjadi penyempurna sehingga insya Allah kita termasuk orang yang menghidupkan bulan Muharram. Alhamdulillah selesai materinya yang singkat, mudah-mudahan menjadi pengingat yang bisa kita amalkan. Baik, sebelum dilanjut ada yang mau ditambahkan ya? Sholat tahajudnya itu selama bulan Haram. Bukan di tanggal 10-nya gitu, maksudnya dari tanggal 1 gitu. Iya. Ketika ada ungkapan terkait menunaikan sholat tahajud dan qiyamul lail, tentu saja bukan hanya di tanggal 9 dan 10-nya saja, tapi selama 1 bulan ke depan. Ya, lumayan panjang, tapi mudah-mudahan kita bersemangat, gitu ya, karena pahalanya insya Allah akan berlipat-lipat. Iya, setiap malam, Pak. Wallahu a'lam.
Sama seperti puasa juga kan, puasanya bukan hanya Taswa Asyura saja, ada Senin Kamisnya, ada Ayyamul Bidnya kan kayak gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena puasa Daud juga. Iya, ada puasa Daud juga. Cuman yang dikenal kalau Muharram itu ya Taswa Asyura-nya yang dikenalnya gitu ya. Yang populernya. Jadi kalau kita bisa saum Senin Kamis, maka ingat dahulukan Taswa Asyura-nya. Iya, karena Taswa Asyura itu ya pas pula hari Kamis. nah, apalagi pas tanggal 10 hari Kamis ya bisa digabung niatnya. Jangan niat Iya. jangan niat hari Kamis sudah salah. Niat Taswa Asyura plus niat saum Senin Kamis. Boleh. Awalnya jangan Kamis dulu muncul. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Kalau tanggal 10-nya nanti pas hari Jumat, padahal kan kalau Jumat kan nggak boleh puasa. Betul. Ya. Iya, jadi memang ikhwan yang pola ada 3 hari yang dilarang untuk dipakai untuk saum sunnah, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Tapi ini harus kita pahami yang dimaksud dengan saum sunnah di sini adalah saum yang sifatnya mutlak. Nggak ada sebab dan akibat. Iya, mutlak nggak ada sebab akibatnya. Ya mungkin sebabnya karena dari subuh kita belum makan minum aja kali itu. Belum makan minum, pulang ke rumah istri belum masak umpamanya. Niat puasa. Ya udah deh niat puasa. Nah, jenis saum seperti ini yang diistilahkan saum mutlak boleh kita lakukan dari Senin sampai Kamis. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Ahad nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Nah, adapun puasa-puasa sunnah yang ada penyebabnya, contoh umpamanya Taswa Asyuranya umpamanya hari Jumatnya, nggak masalah. Atau puasa Arafah pas hari Jumat umpamanya, nggak masalah. Kalau ada sebabnya. Terus kalau puasa yang Syawal juga, misalnya kita terus nggak putus boleh juga. Iya, saum Syawal boleh nggak masalah gitu ya. Umpamanya kita mulai saum dari hari Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dan seterusnya itu nggak jadi masalah. Toh itu bukan terkategorikan puasa yang sifatnya mutlak. Wallahu a'lam. Pernah itu ada yang itu game lebih baik itu kalau dari tanggal 8. Apa? Dari tanggal 8, 9, 10. Nah itu saya baru dengar tuh kalau itu. Karena kalau dalam tingkatan saum Muharram itu ulama hanya menyebutkan 3 tadi, 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10 saja. Nah, adapun 8 itu tidak termasuk karena kan fokusnya di tanggal 10-nya 9. Kan fokusnya di situ, tanggal 10 di hari Asyura. Adapun 9 itu sebagai pembeda antara puasa muslim, orang muslim dengan orang Hindu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Di luar Materi. Boleh. Itu kan kalau kita amati lah gitu ya. Kalau di tahun Hijriah atau tahun Islam itu bulannya Muharram, bulan-bulan Islam, terus ada tahun Masehi kan punyanya umat Kristiani gitu ya. Kan kalau dilihat dari sejarah nabi-nabi juga semuanya kan kalau cerita itu kan ceritanya kan tentang tahun bulan-bulan Islam juga kan. Gak ada cerita tentang Masih baru ada kan setelah Nabi Isa gitu. Tapi sekarang ini kan kita kalau yang lebih kan Islam itu kan bulan-bulan Islam itu kayak gelap gitu, hampir nggak teringat gitu, kecuali kadang-kadang 1 Syawal gitu kan, 10 Zulhijjah, hampir nggak satu Muharram nggak adalah sejenis aktivitas yang itu faedahnya gimana? Misalnya kita kan negara Islam juga sebagian besarnya gitu. Nah ini sih jadi PR ya, jadi PR karena Rasulullah SAW sendiri kan mensinyarir ya, kata Rasulullah al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatubal ghuraba. Kata Rasulullah
Islam itu awal pertama kali muncul itu dirasakan asing oleh banyak orang, dan kelak suatu saat nanti akan kembali asing kembali. Maka berbahagialah bagi mereka yang merasa diasingkan. Makanya Rasulullah mengatakan gini, ini sampai buat kabar gembira bagi kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang-orang setelah kita, kata Rasulullah ngomong di hadapan para sahabat, sesungguhnya orang-orang setelah kita adalah mereka yang ketika memegang agama itu harus benar-benar ekstra sabar. Nah, oleh karenanya kata Rasulullah, orang-orang setelah kita ketika mereka beramal, pahalanya mengalahkan para sahabat jumlahnya 50 orang yang wafatnya mati syahid. Jadi kalau ada di antara kita nih hari ini nih, yang terus berusaha mengamalkan ajaran Islam dengan sunnah-sunnahnya, pahala kita itu sebanding dengan 50 sahabat yang mati syahid. Karena ya secara umum ingin mengamalkan ajaran Islam itu kayak yang aneh-aneh zaman sekarang. Orang rajin ke masjid sehari 5 kali itu dianggap aneh zaman sekarang. Gitu. Lain cerita kalau orangnya kagak pernah ke masjid, ya, seolah-olah dianggap kewajaran. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya itu yang pertama dulu ya, yang disinyarir oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya suatu saat nanti maka akan seperti itu. Dan itu salah satunya terlihat ya, contohnya itu dalam penyebutan nama-nama tanggal. Ya termasuk kita hari ini juga nggak tahu kayaknya. Ini hari ini tanggal berapa Hijriah nih? Enggak aja. Tahunya 10 Zulhijjah aja lebaran Idul Adha gitu kan. Nah, itu salah satu catatan. Dan termasuk banyak juga masyarakat muslim yang nggak tahu urutan nama-nama bulan. Ya, sedikit yang apa tuh Muharram. Terus apa? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu. Tapi kalau Januari, Februari, Maret, April itu kan hafal banget gitu ya. Nah itu salah satu hal yang betul tuh muncul hari ini. Ya. Nah faktor penyebabnya sih banyak ya. Yang pertama umat Islamnya sendiri nggak pede dengan ajarannya, lebih bangga ketika memakai produk yang dari yang lain. Gitu kan. Jadi kalau menggunakan tanggal, sekarang tanggal berapa? Oh sekarang tanggal umumnya 12 Juni. Tapi kalau ngomongin sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12 Zulhijjah. Mungkin dikira aneh oleh banyak orang kalau kita pakai penanggalan kalender Islami. Karena banyak orang Islamnya sendiri bahasanya merasa minder ketika menggunakan simbol-simbol keagamaan. Dan memang dalam prakteknya susah juga sih sebenarnya menggunakan kalender Hijriah ketika sistem kehidupan dunia ini menggunakan kalender Masehi. Contoh dalam hari jadwal penggajian Pak, gaji di kantor, di pabrik gitu kan aneh juga Pak. Gajian tanggal berapa? Tanggal 27 Dzulhijjah. Gitu kan? Karena ini menyangkut umpamanya dengan sistem keuangan di perbankan dan seterusnya, nyangkutnya kemana-mana. Makanya ini jadi bahan koreksian lah buat kita semua. Ya coba nasihat untuk saya dan kita semua ya, coba sesekali kita ingat-ingat ya, dan kita pakai dalam keseharian. Ya jangankan nama bulan ya Pak, nama hari aja orang lebih ingat hari Minggu daripada hari Ahad. Padahal kita sama-sama tahu kalau Minggu itu kan kalau dalam sejarah ya nama salah seorang pendeta yang berjasa kepada agama Nasrani kan. Ahad malah nggak asik lah kalau bilang Ahad, asiknya Minggu. Nah itu salah satu hal yang patut menjadi catatan. Dan poin yang terakhir, ada sebuah ungkapan dari seorang ahli sejarah Muslim namanya Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun itu mengatakan gini, kalau sebuah negara dikalahkan oleh negara lain,
maka negara yang kalah itu bukan hanya akan merendahkan dirinya, tetapi juga akan mengikuti gaya hidupnya, dari mulai berpakaian, gaya makan, gaya dan seterusnya. Ya termasuk dalam hal ini dalam kalah. Iya, ini efek dari kekalahan peradaban Islam di tengah hegemoni peradaban Barat. Itu catatan. Dan ujung pangkalnya akhirnya ya banyak orang Islam yang asing sendiri dengan ajaran agama. Makanya miris kan kejadian kemarin yang di Tuparep. Miris gitu. Yang negara mayoritas Muslim, penduduknya Muslim, tapi ada komunitas yang kayak gitu, gitu kan, miris. Alhamdulillah. Dan jumlahnya kan nggak sedikit, banyak. Nah kemarin itu sempat kan ada demo ya, lalu kemudian pihak perwakilan pendemonya audiensi dengan pemerintah daerah. Ternyata di Karawang itu kan, mohon maaf ya, diskotik itu ada sekitar 80-an. 80 diskotik. Tetapi yang punya izin operasional resmi cuma 1. Tapi saya nggak akan ikutin namanya, nanti semua jadi yang resmi dari pemerintah cuma 1. Sisanya belum berizin. Ya salah satunya yang tempat kemarin. Kan tempat yang kemarin pun itu izinnya langsung ke pusat, padahal dari bupatinya nggak ada gitu, nggak tahu kenapa. Kan itu kan aneh kan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah ya, bahwasanya ya manusia di akhir zaman itu kualitas agama, kualitas akhlaknya akan mengalami penurunan terus. Jadi munculnya LGBT dan seterusnya, yaitu salah satu bukti. Makanya miris lah gitu ya, mirisnya gini, sudah mah laki-laki jumlahnya jauh lebih sedikit dari perempuan. Sekarang kan data sensus penduduk di Indonesia itu kan 1 laki-laki 3 perempuan. Nanti menjelang hari kiamat kata Rasulullah 1 laki-laki 60 perempuan, kata Rasulullah. Nah ini udahnya laki-laki sedikit LGBT lagi Pak. Kasihanlah para perempuan gitu ya, nemuin laki-laki yang kayak gini-gini. Udah sama laki-laki itu harusnya makhluk yang dilindungi karena terbatas gitu. Nah, giliran dikit kayak gitu lagi Pak. Nah itu yang sampai kemudian jangan sampai kemudian umat Islam jadi punah. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi KTP Islam. Ini KTP Islam. KTP Islam. Kok nggak puasa? Nggak puasa. Ini berlebihan. Om Islam. Valid. Cukup Bapak. Biasanya Pak Haji nanya nih biasanya. Bajunya putih daripada putih mana? Bajunya putih tak ada warna, ada pertanyaan. Kalau Baik, ikhwan, mungkin kita cukupkan dulu kajiannya sampai ke sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pengingat ya, yang insya Allah bisa kita amalkan, khususnya menyongsong tibanya tanggal 1 Muharram di Senin malam Selasa yang akan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, memberikan kesehatan, hidayah dan taufik, agar di sisa bulan Muharram ini kita bisa maksimal banyak melakukan amal soleh